Kegelisahan bukan hal utama, sendirian tentu tidak, karena ada Alangkun di sini dan Bang Jai. hari ini hari pertama rambut saya di konten Bang Jai. Nah, terus selain itu hari ini adalah studio baru studio pertama kita kesini Bang Jai. Kita baru pertama kali nih di studio ini nih. Studio ini baru pertama kali. Penasaran kan? Nah, kebetulan dengan rambut saya Yang baru. tapi ini bukan studio kita. Nanti diakuisisi lah. Dinilai. Nah, sekarang kita bukan kedatangan tamu. Ini kan soalnya ini bukan studio kita ya. Kita bertamu. Kita bertamu gitu ya. Jadi sekarang kita kolaborasi dengan salah satu trader senior yang saya kenal cukup lama ya, mungkin 2015 lalu. Nah, kebetulan kita lagi melintas ke Jawa Tengah ini, makanya kita ada kolaborasi lah, siapa tahu ada pesan dan kesan atau dari beliau ini yang selama ini sangat panjang sekali pengalaman di industri trading. Oke? Anda tahu nggak siapa? Kalau teman-teman yang sering nonton kontennya pasti tahu lah. Soalnya beliau sangat viral ya. Sangat viral dan sangat menginspirasi para traders yang mau yang baru atau mau yang lama gitu. Betul, yang mau terjun ke industrinya, mau trading, mau gimana, beliau sangat menginspirasi sekali. Dan ini ke sekian kalinya saya ketemu beliau dan suatu kehormatan juga lah. Ya. Dan kenapa banyak sekali teman-teman traders yang tahu, karena beliau memang aktif ya, malah lebih aktif dari kita gitu. Gitu. Kita kenalin langsung Bang Jai. Siapa dia? Teman-teman penasaran siapa dia? Kita lihat. Pak Marlam. Halo, apa kabar? Gimana Bang Alangkun dan Bang J? Terima kasih sama Marlam Channel ini yang memberi kesempatan kita untuk bikin konten, guys. Oke. Di studionya ini. Keren. Studionya keren banget. Pak Marlam, ya. sehat? Alhamdulillah. Kita terakhir ketemu 2015 apa 16 ya? Di Yogyakarta lah, di itu 2015. Semarang kali. Enggak, di Jogja dulu. Cuma karena dulu kan Kang Alangkun ini kan lebih terkenal gitu loh. Saya belum ada apa-apa tahun itu. Lebih terkenal. Nah, saya waktu itu masih cupu lah gitu ke Jogja gitu, naik motor gitu. Jadi belum ketemu. Mau ketemu susah. Udah jadi artis duluan. Nah, baru di Semarang kita ketemu gitu. Nah, tapi sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Tapi Pak Marlam saya lihat konsisten banget dari 2015 itu ya, nggak pernah putus ya sampai sekarang untuk memberikan edukasi terutama Pak Marlam. Alhamdulillah. Bahkan ya baru kali ini saya ke tempat Pak Marlam 2015 Bang Jai. Betul. Nggak jadi terus, mau kesini udah berapa kali nggak jadi ya, karena nggak penting kali ya. Karena Pak Marlam tadi kalau nggak sama Bang Jai, pasti nggak jadi. Nggak jadi. Kalau tadi kan saya kemarin ya saya tanya sama siapa dulu gitu loh. Kalau
nggak ini saya nggak terima. Jadi saya nggak terima sembarang tamu gitu loh. Nah karena ini yang datang orang-orang penting, saya sangat welcome gitu, sangat welcome. Oh my god, wow. Seperti itu. Perjalanan gini Pak Marlam. Iya. Saya pribadi sekarang kan sama Bang Jay ini punya branding baru di tradinglagi.com. Oh oke. Kan dulu kan KUND gitu Iya, kan, iya, dengan iya. grup Yin Yang-nya dulu Iya. gitu kan. Yin Yang setelah beres seminar dari satu tahun itu kita bubar gitu kan. Itu sayang sekali sih saya juga ya. Iya. Padahal waktu itu tidak ada komunitas yang sebesar itu. Betul. Iya. Itu yang saya sayangkan gitu. Nah, tapi ya itulah nasib. No problem gitu. Iya. Tapi Alangkun ya is Alangkun gitu. Iya. Nah, saya sekarang gabung sama Bang Jay dengan Jalan Trader. Kita punya tradinglagi.com dan itu visi misi kita di edukasi. Terutama ya. Karena kemarin kan banyak sekali investasi bodong yang mengatasnamakan trading forex, tapi ternyata kan scammer atau nah saya pengen ke follower saya kan Pak Marlam lebih aktif, lebih senior lah gitu ya. Iya. Nah, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan kepada mereka gitu Pak Marlam. Ya intinya kalau saya mencoba kemudian latihan terus berproses, nah seperti itu intinya kalau saya seperti itu. Jadi supaya kita itu kalau pengen masuk di publik ya kita membuat branding diri gitu loh. Nah dalam menciptakan branding diri ini ya harus menjaga kualitas. Betul. Jangan sampai kita terkenal setelah itu hilang gitu loh, kan sayang gitu loh. Nah jangan-jangan dulu Bang Alangkun ini udah terkenal hilang kenapa gitu. Nah gitu. Nah tapi konten itu nanti tunggu malam ya di konten saya. Tapi yang jelas untung base campnya Kun itu nggak hilang. Oh gitu, iya benar. Iya. Benar. Masih tetap. Betul. Ya intinya kalau saya ini kan salah satu cara atau jalan yang bisa digunakan oleh semua orang sebenarnya, baik yang masih muda maupun yang sudah tua aja. Nah, inilah jalan yang salah satu yang bisa digunakan untuk mendapatkan sesuatu yang bisa kita gunakan untuk hidup gitu. Nah, makanya ya intinya mencoba, jangan merasa cukup, jangan merasa istilahnya jangan merasa sombong gitu. Intinya welcome aja ke setiap situasi seperti itu. Setuju. Nah, Pak. Iya, tips gimana? dong, Pak, biar yang muda-muda ya mungkin nanti regenerasi berikutnya bisa memerangi nih dalam hal konten-konten edukatif seperti Pak Marlam, seperti kita yang brandingnya tradinglagi.com. Nah, biar bisa kuat untuk bertahan di industri ini tuh apa sih Pak? Ya kalau saya sering saya sampaikan, jadi selain kita trading ya jangan malu untuk bisnis gitu aja. Jadi kalau ada kalau udah tradingnya sukses kenapa jadi menjalankan bisnis gitu. No problem gitu loh. Yang sudah sukses dari kita kan banyak juga yang mereka buka usaha-usaha. Kenapa mereka nggak liburannya aja udah usahanya jalan? Mereka juga mau mendapatkan income dari banyak gitu. Banyak income dari banyak sumber. Jadi kalau salah satu sumbernya misalnya tradingnya baru loss atau minus, nah kita dapat income yang lain. Nah, disitulah kenapa saya bisa bertahan sampai sekarang ya. Salah satunya terus menjalankan trading, terus jangan lupa jalankan bisnisnya seperti jadi itu. Kayak substitusi silang gitulah Pak ya. Ya intinya kita sebanyak-banyaknya lah apa yang bisa. Yang penting kan tidak menipu aja. Kalau pilih saya tidak menipu dan membantu terutama anak-anak muda gitu loh. Yang tua aja seperti saya masih semangatnya 45, apalagi yang muda-muda yang masih energik, yang jangka umurnya masih sangat panjang seperti itu. Nah,
ngomong-ngomong pengalaman, saya pengen tahu sebenarnya Pak Marlam ini mulai kenal trading dari tahun berapa sih Pak? Oke, saya kenal trading itu 2009 ya. 2009 itu dulu kan sarananya koran ya. Koran dari iklan gitu loh. Iklan invest sekian dapat 20%, 10%. Nah, waktu itu siapa yang nggak tertarik gitu loh. Nah, sebenarnya dari situ saya mulai istilahnya mulai mengenal trading, karena dari situ saya invest waktu itu invest. Nah, kemudian dari invest itu 1-2 bulan ya tetap jalan, tapi ya berikutnya hilang gitu loh, nggak ada ini. Akhirnya kenapa sih, itu apa sih gitu. Itu prinsip saya selama ini itu. Jadi dulu di sekuritas apa di langsung di future, saya langsung di forex. Langsung di forex. Nah, kemudian saya mengenal ya, zaman duluan susah sekali ya, dari warnet, siang kerja, malam ke warnet sampai subuh, tidur sebentar ya gitu, seperti itu. Kenalnya dari 2009. Kenalnya ya? Ya, kenal. Terus penasaran juga kan waktu itu, sama sih saya juga penasaran ya. Benar. Gitu. Kok ada teman saya yang profit sampai ratusan persen, ada juga teman saya yang loss. Iya. Tapi di situ saya malah, karena saya orangnya senang tantangan, terus saya mempelajari apa sih itu trading forex terutama ya. Iya. Nah, di situ ini bisnis internasional. Iya. Ini bisnis tidak ada matinya. Ini bisnis seumur hidup gitu. Iya. Kenapa saya bilang seumur hidup? Karena contoh harga emas, dolar dan lain sebagainya itu kalau tidak ada acuannya mungkin mati. Iya, benar. Akan Gitu. selalu bergerak lah gitu, Iya, intinya gitu. seperti itu. Gitu. Nah, lalu Pak Marlam 2009 mulai tapi sempat trading real dan langsung Bapak profit. dulu. Ya, kalau angkatan saya mungkin teman-teman yang melihat video ini ya, yang di channel Alan Kun ya nanti ya, Iya. atau di mana channel jalan. Ya, mungkin teman-teman yang angkatan saya pasti mengalami lah namanya euforia, kemudian berdarah-darah itu pasti ngalami semua. Mungkin 1-2 yang enggak ya. Tapi khususnya saya mengalami luar biasa. Jadi dulu waktu itu masih rate-nya ya atau kursnya itu sekitar 9.500 ya waktu itu. 91. Iya, 91 lah, 91 sampai ya sekitar itu. Itu saya karena mendapatkan fasilitas yang mudah, terutama deposit, tapi hanya gesek-gesek, akhirnya saya top up tanpa trading plan. Jadi tanpa perencanaan tradingnya ya cuma wajar, akhirnya ternyata saya loss banyak. Nah, dari situlah saya mulai berpikir gitu loh, karena harus mengembalikan itu, seperti itu. Nah, itu terjadi saat itu saya mengenal 2010, kemudian 2011 saya keluar dari kerjaan. Nah, 2000 saya dengar Pak Marlam memang sebelumnya kan kerja. Iya, gitu. kerja. Jadi Belum makanya full time, kan? ya betul. Makanya saya sering menyampaikan ke teman-teman, saat kerja itulah saatnya untuk belajar. Jadi saat kerjalah itu saat untuk belajar yang baik. Kenapa? Karena saat kerja itu masih punya gaji yang kita bisa terima, itu akan membantu apabila kita gagal atau kita loss, minimal nggak down gitu. Jadi waktu itu saya belajar saat kerja. Kemudian setelah berpikir ulang, terus terutama dimusyawarahkan dengan istri gitu. Nah, karena waktu itu terakhir saya dipindah di luar kota, jadi saya memutuskan ini gimana kalau saya keluar dengan asumsi kalau saya kerja itu gajinya sekian. Nah, kalau di sini perkiraan analisa ya waktu itu ya, analisa perhitungan itu bisa saya dapatkan 1 minggu. Jadi kita kan berangan-angannya kan tinggi ya. Betul. Nah, gaji itu bisa dapatkan dalam 1 minggu dari trading maupun dari lainnya. Nah, itulah terus kemudian ya oke, fokus keluar kerja, resign lah tahun 2011 akhir. Nah, 2012 itulah fokus di
ya sampai sekarang, tapi tempatnya dulu masih ngontrak di tempat lain. Nah, disitulah saya mulai mengembangkan bisnis-bisnis lainnya. Nah, di situ juga kepedean karena kan merasa ternyata enak juga gitu loh. Jadi full time trader kan enak gitu. Tapi di luar dugaan itu, kita trading tanpa guru, tanpa mentor, tanpa edukasi yang jelas karena itu otodidak, karena waktu itu masih sangat mahal. Nah, akhirnya jam berapa ya, Pak? ya 15 juta, kadang-kadang 10 juta, ada 25 juta hal lumrah waktu itu. Nah, memang, seperti itu. Wajar sih, orang kan ngasih edukasi. Ibarat sekarang gini, sekarang kita panggil guru les. Iya. Guru les sekolah gitu, matematika lah misalnya. Iya. Masa gratis? Mau ngajarin kita dipanggil ke rumah atau kita datang ke sana, kan harusnya malu dong kalau kita gratis. Iya. Itu hal lumrah ya kalau dulu. Iya, benar. Nah, terus Pak Marlem mulai konsisten, profitable atau profitable. Profitable ya. Profitable. Itu tahun berapa kira-kira, Pak? Ya, itu setelah saya bisa melunasi utang, karena ya alhamdulillah ya, dengan berbagai cara, dengan berbagai jalan. Jadi ya bukan hanya trading. Kadang kita itu salah persepsi ya. Ketika punya utang itu pengennya semua jadi diselesaikan dari trading gitu loh. Ya, betul. Padahal kan tidak harus itu gitu loh. Padahal di sini kan banyak yang bisa menghasilkan gitu loh. Saya 1 tahun fokus di situ, ya intinya the power of kepepet ya waktu itu. Jadi kita nggak bisa apa-apa, semuanya ditahan, apapun profit, apapun bisnis ditahan untuk melunasi utang itu. Nah, alhamdulillah 1 tahun ya, saya terjadi loss itu 2013, kemudian awal 2014 itu selesai. Nah, dari situlah mulai mencari cara gitu loh, cara supaya tidak seperti sebelumnya ya, terutama perencanaan trading itu. Jadi mulai dari situlah, meskipun kecil ya ditelateni seperti itu sampai sebesar sekarang. Ya alhamdulillah lah, intinya cukup lah buat hidup gitu. Studionya ini minimal 10.000 ini. Lihat nih. Iya. Minimal, apa lebih ya? Kan bisa lebih nih. Ya sebenarnya kalau saya bukan nilainya sih Bang, tapi kepuasan diri. Karena ketika kita dulu sakit, ketika dulu itu diremehkan orang, nah kita kan harus melampiaskan emosi, hasrat gitu loh. Nah sekarang sudah punya duit, ya istilahnya reward diri itu perlu. Nah kalau saya, kalau istri kan biasanya reward diri tas, sepatu, baju, perhiasan, logam emas itu. Tapi kalau saya biasanya hobi saya, misalnya studio, terus alat-alat untuk trading, kemudian ya kantor ini termasuk ini kan sudah alhamdulillah sudah milik Marlem Channel juga. Jadi ya dicelengi di situ ya, seperti itu ya, gitulah Bang. Jadi ya kalau kita mau fokus semuanya bisa, apalagi kita seperti saya kan nanti akan tua ya, akan pensiun. Pasti itu ada regenerasi. Nah, makanya anak-anak muda itu harus mempersiapkan dari sekarang, harus berproses dari sekarang. Kalau saya seperti itu. Jadi Pak Marlem bisa mulai konsisten itu mulai ada mentor, kenal sama mentor-mentor gitu. Ya, terutama waktu itu saya dulu kan malu ya mau ketemu orang, malu. Ya, sebelum kenal salah satu mentor tuh malu, nggak percaya diri gitu loh, setelah minder gitu loh. Setelah itu kan saya mulai menata diri itu kan 2014, 2015, 2016. Nah, 2017 itulah saya menemukan mentor yang saya pakai sampai sekarang. Salah satunya ya caranya, yaitu CFA, Pak Andi Rahman, Pak ya. CFA itulah, dari situlah saya percaya diri, kenal orang lain, bisa misalnya teman mau main silahkan gitu, karena sudah mulai percaya diri, punya cara trading lah istilahnya seperti itu. Nah dari situ saya mulai punya cara trading yang sering saya gunakan untuk area nego itu ya, seperti itu. Jadi selain ini berarti Pak Marlem ini memang
tadinya kerja, sudah punya penghasilan tetap, lalu kenal trading, Memutuskan full time. ya kenal trading, tapi jatuh dulu ya Pak ya, Enggak, sebenarnya latihan dulu, kenal dulu, terus latihan waktu masih kerja, terus setelah dihitung-hitung cukup, keluar. Wah. Itu kan sudah matang ya. Kalau kita rencana itu kan sudah matang gitu loh, sudah matang. Sama kayak saya. Ya kira Kan lebih. dulu uang gaji ya kan, uang gaji dibuat depo tuh. Kan? Bener nggak Pak? Iya benar seperti itu. Jadi seperti Kurang itu. lebih mirip lah, Mirip. ya kan? Terus habis itu ternyata bisa nih kurang lebih ya, akhirnya 2016 full time tuh. Ya. Ya, terus bukannya malah profit sesuai ekspektasi yang kita Betul. pupuk, ya akhirnya mengalami itu Hal buruk ya. Hal buruk. Ya, kurang baik lah gitu. Kurang baik. Iya. Sekarang berjalannya waktu, Pak Marlam punya strategi sendiri, terus bisa konsisten, lalu terjun ke industrinya. Ke industrinya. Itu kan salah satu. Ya sebenarnya saya dari dulu sebenarnya saya udah di industrinya. Dari kenal itu, waktu kenal awal-awal itu sudah waktu mau fokus itu saya sudah mengenal industrinya, tapi lingkupnya masih kecil. Iya. Jadi waktu itu masih kan umum, dulu nggak ada seperti payment system seperti sekarang. Dulu sudah. Kemudian karena sesuatu hal saya berhenti, nah, kemudian ya di industrinya aja. Kemudian setelah percaya diri itu dan sekarang merasa kayak perlu juga, sebenarnya ya nggak perlu juga sih, tanpa saya juga sebenarnya sudah banyak ya. Nah saya di tahun kemarin itu terjun di edukasi, industri yang bagian edukasi. Itu Aduh. lahan gua di Ya jadi kita bersaing ya. Secara sehat pasti Pak. Iya betul. Pasti sebagai sebagai seorang mentor, apalagi kan tujuan kita baik, Iya. untuk memerangin juga ya masyarakat yang kurang literasi, yang selalu mudah teriming-imingin. Bahkan Iya. di bisnis ini pun meskipun yang benernya juga ya, yang biasa mungkin ada marketing atau saudara yang menawarkan, kalau investasi di sini 100 juta Ya. bisa dapat sekian loh. Iya, betul. Dan itu kan betul Pak, ya kan? Betul. Nah, itu aja bisa ketipu. Ketipu, gitu loh. ya, benar. Kan? Nah, kita di sini hadir buat teman-teman semuanya itu untuk mengedukasi, ya merangin itu dari sisi literasinya. Iya setuju. Gitu. Iya. Jadi kita bersaing secara sehat dong Pak. iya. Gitu. Wah sih dari dulu. Kalau bisa bersaingnya malah ini ya, gontok-gontokan atau gimana? Jadi biar rame gitu. Siap. Enggak. Tapi Pak Marlam tahu sendiri kalau saya dari dulu Nggak mau ya, bukan seperti itu caranya ya. Tapi saya lebih mendorong, malah ada teman ataupun murid saya yang tadinya murid saya terus bisa konsisten dan jadi trader profesional. Iya. Lo branding sendiri, ntar gue dorong gitu. Iya. Terus yang tadi Pak Marlam katakan, saya nanti pasti tua. Iya, Harus benar. ada regenerasi gitu. Benar. Nah itulah gitu. Tapi teman-teman jangan salah. Saya pasti gontok-gontokan dengan orang yang merusak citra trading, gitu. Oke, dengan mentor yang mentor itu seadanya, edukasi seadanya, misalnya. Abal-abal lah. Hah? Mentor abal-abal. Bukan mentor abal-abal, maksudnya mentor bener itu. Oke, saya support atau saya respect. Tapi seandainya yang tadi kita bilang sama-sama atau apa, tapi saya suka bertolak belakang dengan orang yang merusak citra trading gitu. Makanya kenapa saya sama Bang Jay trading lagi. Yuk trading lagi gitu kan. Karena apa? Karena selama pandemi orang-orang Indonesia ini lagi susah cari duit. Iya. Dibilang trading itu gampang, profit satu hari 1%, 5%, gitulah. Iya. Nah, nonsen gitu. Iya. Nah, orang seperti itu pasti saya perangi gitu. Iya. Kalau misalnya mentor yang benar-benar ini ada loss atau ada profit gitu kan, nggak semudah itu. Tapi bisa dipermudah apabila kita
Paham. Edukasi dulu gimana Iya. caranya, Iya. gitu kan. Iya. Dulu kan 2015 saya pun sebenarnya kan belum prof lah gitu. Iya, kan. iya. Masih dikenal ya di Facebook, cuman karena punya metode sendiri sebar, mulai mulai terdengar sama broker, terus di endorse gitu kan, keliling-keliling. Ya itu sih gara-gara terkenalnya begitu, bukan karena profesional sebetulnya. Tapi saya tunjukin Pak Marlam. Iya. Kalau KWN profesional. Betul. Kalau sama Alanku sih saya percaya ya, karena beliau kan sudah masuk di akun prop ya, di funding ya, itu salah satu bukti yang nggak Konkret bisa ya. nggak bisa nggak bisa dibantah lagi gitu loh. Jadi Konsisten lagi. iya sampai saat konsisten. ini. Jadi ya mudah-mudahan nggak scam nanti. yang Itunya. Iya. Jangan dong. Ya itu nanti masuk si segmen saya. Kita bahas lebih detail ya. Siap. Oke. Kalau Ada gitu lagi? terima kasih Pak Marlam kesempatan kita. Ya, udah sama-sama. Ngorek-ngorek sedikit perjalanannya Pak Marlam Ya. agar teman-teman yang nonton nih terinspirasi dengan sosok Pak Iya. Marlam. Betul. Supaya besok ada regenerasi di industri maupun di tradingnya gitu. Betul. Oke, thank you buat Terima kasih Bang J. tempatnya. Thank you. Terima kasih Pak Marlam. Kang Jadi, Alan Kun. Teman-teman, ambil hikmahnya, ambil baiknya dari pertanyaan-pertanyaan saya kepada Pak Marlam. Pak Marlam bisa keluar kerja sampai bisa konsisten dalam trading atau di industri trading maupun di tradingnya sendiri. Nah, masa teman-teman nggak bisa? Gitu kan? Betul. Masa nggak bisa? Nah, jawaban Pak Marlam mungkin bisa menjadi motivasi untuk kalian. Selain kalian sendiri melihat manisnya di dunia trading ini. Oke? Mungkin cukup sekian. Saya Alan Kun. Saya Bang Jai. Trading lagi. .com. Let's Let's trade Trade better. Beta.